Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, iWarung menjadi salah satu dari sekian banyak sebenarnya program dari Kementerian Sosial untuk bisa membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Ada kurang lebih masyarakat-masyarakat yang berada di bawah garis kehidupan yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan begitu mendapat bantuan dari pemerintah. Tapi sayangnya sebenarnya ada beberapa program juga yang dinilai kurang efektif. Salah satunya adalah iWarung. Kita lihat apa sebenarnya iWarung dan seperti apa sepak terjangnya. iWarung disikat Risma. Jadi Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan bahwa akan menghapus yang namanya program iWarung ini. Ibu Risma dalam rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI yang menjadi mitra kerja dari Kementerian Sosial mengatakan bahwa saya mohon izin Pak untuk iWarung itu akan saya hapus. Jadi iWarung ini bisa dikatakan menjadi salah satu program yang mendapatkan sorotan karena program ini sudah ada sejak tahun 2016. Tapi ada beberapa kali begitu menjadi sorotan terkait dengan data ataupun validitas data soal iWarung ini atau soal penerima program iWarung ini. Nah, akhirnya Bu Risma memutuskan untuk menghapus program iWarung dengan alasan harga bahan pangan yang dijual di iWarung itu lebih mahal. Karena ada beberapa temuan dari Ibu Risma ketika melakukan sidak begitu atau melihat langsung ke lapangan. Misalnya contoh harga 1 kg telur yang didapatkan oleh Ibu Risma berkisar kurang lebih Rp26.000 sampai dengan Rp28.000. Padahal harganya di toko-toko tradisional lainnya adalah sekitar kurang lebih Rp18.000 hingga Rp20.000. Jadi agak jauh begitu harganya dari yang ada di pasaran. Maka dari itu sebenarnya bisa dikatakan dana yang terdapat di program BPNT itu atau bantuan pangan non tunai yang bisa dibelanjakan ke iWarung itu tidak banyak sebenarnya, hanya sekitar kurang lebih Rp200.000. Jadi ketika harga bahan pangannya lebih mahal, otomatis masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang mendapatkan manfaat ini akan rugi karena harganya jauh lebih mahal. Jadi keputusan untuk menghapus iWarung ini sudah disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Jadi walaupun Bu Risma juga bisa dikatakan agak cukup pusing dengan validitas data yang berada di Kementerian Sosial yang katanya tidak diupdate sejak tahun 2015 lalu. Ini sebenarnya menjadi salah satu PR bagi Kementerian Sosial untuk bisa mengupdate data penerima ataupun penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dari sejumlah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Nah, apa sebenarnya iWarung itu? Kalau Anda mungkin kurang familiar dengan iWarung, saya kembali melihat apa sebenarnya iWarung itu. Jadi iWarung itu merupakan tempat pembelian bahan pangan oleh KPM atau keluarga penerima manfaat. Adanya adalah menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. Jadi bisa dikatakan ini menjadi perpanjangan tangan begitu dari Kementerian Sosial juga bisa dikatakan. Jadi bagi masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan pangan non tunai bisa membelanjakan saldo mereka yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp200.000 melalui iWarung yang sudah diluncurkan sejak tahun 2016 silam untuk membantu meringankan beban keluarga miskin. Itu yang diharapkan bisa terjadi dari program iWarung ini. Bisa dikatakan juga iWarung ini berupa agen bank atau pedagang dan pihak yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Karena kita ketahui ya, bank-bank himbara yang menjadi tempat penyaluran BPNT atau bantuan pangan non tunai itu jadi ada saldo di dalam kartu yang dimiliki oleh bisa dikatakan keluarga penerima manfaat namanya kartu keluarga sejahtera. Jadi transaksi di iWarung menggunakan kartu keluarga sejahtera. Dari mana pasokan bahan-bahan pangannya? Yaitu berasal dari Bulog rata-rata ya. Jadi bisa dikatakan iWarung itu juga merupakan ada berbagai macam jenis, ada iWarung KUP, ada warung desa, ada rumah pangan kita, ada agen laku pandai, ada agen layanan keuangan digital. Jadi berbagai macam sebenarnya keluarga penerima manfaat bisa melakukan transaksi di iWarung, bisa beli sembako, terus bisa juga beli voucher listrik dan segala macamnya. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari iWarung, tapi ada indikasi iWarung siluman yang hanya buka
kalau ada penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT senilai Rp200.000 per satu keluarga penerima manfaat. Artinya kalau nggak ada penerimaan BPNT atau nggak cair BPNT-nya, e-warungnya juga nggak buka. Itu berarti ini adalah e-warung siluman. Seperti yang dikatakan oleh Pak Budi Waseso, yaitu Direktur Utama Bulog tahun 2019 silam ya kita ingat. Karena Pak Budi Waseso ini bisa dikatakan kan Bulog ini menjadi salah satu mitra yang menyalurkan bahan pangan kepada iwarong-iwarong ini yang nantinya akan dijual begitu kepada para keluarga penerima manfaat dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera. Nah, kata Pak Budi Waseso, tambal ban bisa jadi iwarong. Tambal ban dia bisa menyalurkan BPNT, ada juga kios-kios yang nggak jelas, siluman yang buka saat hanya BPNT-nya cair. Setelah itu nggak ada lagi, ini adalah mafia. Suppliernya mereka yang tahu, ada kerjasama dengan supplier e-warung. Nanti kita buktikan termasuk oknum dari Himbara. Nah, ini yang tentunya menjadi sorotan ketika Pak Budi Waseso mengeluarkan pernyataan tersebut. Akhirnya pada saat itu Menteri Sosialnya Pak Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan sidak begitu ke lapangan dan memang ditemukan beberapa temuan-temuan dan akhirnya ada beberapa iwarong juga yang harus ditutup karena sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dari iwarong tersebut. Jadi intinya adalah ada warung siluman yang hanya buka saat penyaluran BPNT. Ini sebenarnya sangat disayangkan karena tidak efektif. Artinya iya, kalau misalnya tidak ada penyaluran BPNT-nya nggak buka. Jadi masyarakat tidak fleksibel juga membelanjakan saldo mereka atau dana mereka yang sudah ditransfer ke kartu mereka. Nah, apa yang menjadi pengganti e-warung kalau Bu Risma akan menghapusnya? Jadi kata Bu Risma nanti akan disiapkan e-warung yang siapapun bisa menjadi tempat membeli terus juga kita lagi siapkan aplikasinya jadi berbasis digital nantinya. Jadi handphone saja nanti, jadi penjual tinggal klik kemudian report itu masuk ke kita. Jadi bisa dikatakan kalau terjadi transaksi di dalamnya nanti juga Kementerian Sosial bisa melihat transaksi apa yang terjadi, berapa jumlah transaksi, lalu berapa juga keluarga penerima manfaat yang sudah memanfaatkan bantuan pangan non tunai dan sudah membelanjakan saldo mereka di kartu keluarga itu tersebut atau kartu yang sudah didapatkan oleh kartu keluarga penerima manfaat. Jadi datanya lebih valid dan juga bisa dikatakan lebih bisa dikontrol ya. Karena kita ketahui tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh Kementerian Sosial adalah soal pendataan. Karena waktu rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Bu Risma itu mengatakan bahwa ada 21 juta data penerima bansos itu yang tidak valid. Artinya juga ditidurkan. Kenapa ditidurkan? Ya karena tidak valid. Jadi bisa dikatakan data terpadu kesejahteraan sosial itu tidak diperbarui sejak tahun 2015. Can you imagine gitu ya, tidak diperbaharui sejak tahun 2015, artinya kurang lebih sudah 6 tahun. Kan tingkat taraf hidup masyarakat itu diharapkan bisa naik setiap tahunnya. Jadi ada perubahan ya untuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada mungkin yang misalnya dari tahun 2015 dari keluarga penerima manfaat begitu tiba-tiba memang pendapatannya mengalami kenaikan ya itu sebenarnya harus diperbarui. Atau ada yang sudah meninggal dunia atau mungkin ada juga yang sudah pindah alamat dan sebagainya macamnya itu memang harus diperbarui setiap tahunnya. Bahkan temuan terjadi oleh BPKP, BPK dan juga KPK. Kalau BPKP menemukan bahwa terdapat 3.877.965 data NIK KPM penerima bansos yang tidak valid. Lalu terdapat juga 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama terdapat pada penerima bansos yang tidak layak, tidak miskin dan tidak mampu serta tidak rentan. Sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek terdapat KPM yang telah dipindah ataupun sudah meninggal dunia tanpa ahli waris dan tidak dikenal, tidak ditemukan juga. Jadi ada sebanyak juga 6.921 KPM yang terdapat data NIK tidak valid. Sebanyak juga 10.922 bisa dikatakan. Dan ada bisa dikatakan juga terdapat KPM yang telah pindah dan juga meninggal dunia tanpa ahli waris. Dan menurut data BPK juga ini terdapat NIK tidak valid sebanyak 10.922.000, ART
nomor KK tidak valid juga ada 16.373.000 serta bisa dikatakan ada 57.000 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS yang penetapannya pada Januari 2020. Bantuan sosial tunai BST juga senilai 500.000 untuk KPM penerima sembako non PKH disalurkan kepada 14.475. Tantangan bagi Bu Risma dan juga Kementerian Sosial memperbaiki data karena kunci dari penyaluran sembako atau mungkin bantuan pangan non tunai dan bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat adalah validitas data. Ini menjadi sebuah PR besar bagi Bu Risma untuk bisa mencocokkan data dan juga mensinergikan data tentunya juga dengan data BPS karena kita ketahui BPS juga memiliki data begitu berapa jumlah angka masyarakat miskin dan juga sebenarnya berapa jumlah masyarakat yang memang pantas menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bukan Anda yang mampu tentunya. Jangan sampai Anda yang mampu pura-pura miskin. Nanti Tuhan kasih miskin betulan.